Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sore ini masih memberikan kita semua kenikmatan sehat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa mengikuti webinar sore ini, ngabuburit sore ini dengan tema sudah Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Insya Allah suri teladan beliau masih kita ikuti hingga hari ini, sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita juga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin. Sebelum kita mulai acara webinar kali ini, perkenalkan, nama saya Randy Chandra Saputra dari Aksi Cepat Tanggap Sumatera Selatan. Alhamdulillah di sini saya dipercaya sebagai marketing fundraising. Adapun susunan acara pada sore ini itu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Quran, yang ketiga sambutan pertama adalah dari founder Bijariah, yang keempat itu langsung materi kepada nantinya Ustadz Maulana Ahmad Al-Hafiz SAG. Selanjutnya adalah koreksi bacaan Al-Fatihah peserta. Itu ada selanjutnya adalah nanti ada sharing tanya jawab. Selanjutnya ada informasi mengenai ACT. Yang selanjutnya adalah informasi program dari Belajaria. Yang terakhir adalah penutup atau dari moderator saya sendiri. Baiklah, marilah kita buka acara kita dengan melafalkan basmalah. Selanjutnya tilawatul Quran yang akan langsung dibacakan oleh Ustadz Muhammad Rehan. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فصلنا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sudah mohon Quran tadi menyejukkan hati kita, semakin menguatkan iman kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran ini di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan dari founder Belajariyah kepada Anda Ferdi Dermaga. Kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Randy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu serta teman-teman sekalian dalam kajian webinar hari ini tentang perbaikan bacaan Al-Fatihah ya. Sudah benar atau belum bacaan Al-Fatihah sholat kita selama ini bersama Ustadz Maulana Ahmad, kolaborasi dengan ACT. Nah, selamat datang bagi yang pertama kali ikut event di Belajariyah. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus belajar dan tidak pernah bosan-bosannya untuk menuntut ilmu. Apalagi di momen Lebaran, momen Ramadan yang bagus ini kan, bentar lagi Lebaran misalnya.
Oke, Bapak Ibu sekalian serta hadirin, teman-teman, kenalin nama saya Freddy Dermaga, founder Belajaria. Berikutnya adalah apa itu Belajaria. Nah, perlu kita sampaikan. Jadi Belajaria ini merupakan sebuah platform pembelajaran agama Islam secara online. Nah, di antara program yang kita laksanakan adalah seperti hari ini, mengadakan webinar, kajian secara online, kolaborasi juga, termasuk diantaranya hari ini bersama ACT. Alhamdulillah terlaksana. Nah, untuk lebih lengkap, lebih luas lagi pembahasan atau apa saja sih kegiatan di Belajaria, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa lihat di Instagram, Facebook ataupun YouTube Belajaria itu sendiri dengan username @belajaria. Nah, ketemu itu. Oke. Nah, pada hari ini kita atau Ustadz akan membahas mengenai bacaan Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah kenapa surat Al-Fatihah ya? Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun sholat. Artinya tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, tentu sholatnya tidak sah gitu. Nah, makanya Al-Fatihah ini perlu dan penting nih buat kita perbaiki bacaannya, buat kita sesuaikan dengan makhorijul huruf dan hukum-hukum bacaan dari bagaimana membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, demikianlah peserta sekalian dan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk memperkenalkan Belajaria. Saya Freddy bersama tim di Belajaria mengucapkan selamat mengikuti webinar pada hari ini. Semoga ini menjadi amal baik bagi kita, apalagi di bulan Ramadan ini kita tidak henti-hentinya terus belajar. Apalagi ini pembelajaran agama Islam ya, menjadi hal yang luar biasa, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan acara ini lancar dan kami ucapkan sekali lagi selamat mengikuti kegiatan hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Herdi yang sudah memberikan sambutan terbaiknya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari Belajaria ini. Baiklah teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai materi kita pada webinar kajian kali ini, di mana nanti akan langsung dipimpin oleh Ustadz Maulana SAG. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu silsilah beliau, di mana nama lengkap beliau adalah Ahmad Maulana SAG. Tempat tanggal lahir itu Pamekasan 10 Agustus 1995. Pekerjaan guru sekaligus pengusaha. Jumlah hafalan Masya Allah 30 juz. Alamat saat ini Jalan Depati Barin nomor 41 Kenten, Kecamatan Tarangkelapa, Kabupaten Banjarmasin, Sumatera Selatan. Adapun riwayat pendidikan beliau di tahun sekolah dasar di Durbuk 2, Madura, Jawa Timur. Itu sekolah menengah pertama beliau itu di SMP Negeri Tahfiz Quran Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Madura, Jawa Timur. Di Madrasah Aliyah Keagamaan MAK Tahfiz Quran Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Madura, Jawa Timur, dan di Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun pengalaman organisasi beliau di tahun 2007 sampai 2010 sebagai anggota Notulen Mading Majalah Dinding Ponpes Al-Amin di Madura, Jawa Timur. Pernah juga menjabat sebagai anggota dan pengurus Ikrimah, Ikatan Cendekiawan dan Orator Ilmu Mahat Tahfiz Al-Quran Pondok Pesantren Al-Amin, bagian pendidikan pengajaran sekaligus Banansa, bagian pendidikan bahasa di
sebagai Dewan Pengajar Divisi Akademik Pondok Pesantren Al-Amin Perguruan Madura Jawa Timur. 2014 sampai 2018 itu Ketua Kelas ICP International Class Program Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. 2014-2017 anggota pengurus UKM Formasa Forum Mahasiswa Bahasa UIN Raden Fatah Palembang. Adapun dari prestasi dari Ustadz Ahmad Maulana SAG ini di 2008 ijazah atau sertifikat hafalan Al-Quran 30 juz dengan predikat baik sekali Pondok Pesantren MTA Alamin Perguruan Sumeneb Madura Jawa Timur. 2013 itu ijazah atau sertifikat hafalan Al-Quran 30 juz bil goib dengan predikat baik Pondok Pesantren Al-Amin Perguruan Sumeneb Madura Jawa Timur. Semifinalis lomba tenis meja juga ternyata, Masya Allah, olahraga juga. Selanjutnya adalah takziah sertifikat dari Universitas Islam di Madinah dan Arab Saudi di Jakarta. 2015 itu satu MHQ dalam kegiatan Islam, juara 3 lomba baca berita bahasa Arab UIN Raden Fatah Palembang, yaitu juara 1 STQ cabang tafsir bahasa Arab tingkat Kabupaten Ogan Ilir. Masya Allah. Itu di 2016 itu juara 3 MTQ cabang tafsir bahasa Arab tingkat Kota Palembang. 2017 juara 3 STQ cabang tafsir bahasa Arab tingkat Kabupaten Ogan Ilir. Sampai 2018 juara 2 itu lomba debat bahasa Arab Pekan Kreativitas Mahasiswa PT KIN se-Sumatera. Di 2019 beliau mahasiswa terbaik sefakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam dan mahasiswa berprestasi tingkat UIN Raden Fatah Palembang, lulus seleksi pelatihan dan pendidikan ke Ewan Institut Yordania. Masya Allah. Itulah tadi penjelasan mengenai Ustadz Maulana. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Ahmad Maulana SAG untuk materinya. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lagi di luar ini. Kebetulan memang lagi di Jawa Timur, di kampung halaman sendiri. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Para peserta webinar dimanapun kalian berada, insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta juga dari tim Belajaria dan juga tim aksi cepat tanggap yang selaku panitia pada kegiatan webinar sore hari ini. Insyaallah semoga menjadi ladang amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para peserta webinar sekalian, bahwasanya pada hari ini tema kita tentang kita lagi-lagi ini terkait poin yang paling penting di terutama sholat kita, karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Nah, ini tadi sudah disebutkan nama Prof. Mohon maaf barangkali dari moderator kebalik nama ya, karena kalau Ahmad Maulana nanti
saya akikah kembali itu. Harus kambing. Jadi balik kembali lagi dulu. Tadi di profil saya. Nah, di situ ada yang belum disebutkan tadi guru kami. Salah satunya di Pondok Pesantren Al-Amin, pemegang sanad juga tertinggi. Beliau sampai ke yang nomor 37. Yaitu Kiai Haji Abdullah Ahmad Zaini LSeki. Beliau juga selesai di Kudus, Jawa Tengah, dan pernah juga di Madinah, dan juga beliau pernah jadi imam di sekitaran Jazirah Arab Saudi. Yang kedua, salah satu guru kami yaitu di Palembang, karena kami tidak berhenti belajar atau tidak berhenti dalam menuntut ilmu, yaitu kita tahu semua mungkin yang di daerah Palembang, Sumatera Selatan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Nuhidin Al-Hafidh. Beliau juga pemegang sanad tertinggi yang mempunyai sanad 30 juz dan juga sanad qiraah sab'ah. Dan insya Allah beliau berdua masih hidup, guru-guru kami, termasuk ada juga Al-Ustadz Hafidh di Madura. Kita doakan agar guru-guru kita yang masih hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, serta senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin, Allahumma amin. Salah satu moto saya di antaranya yaitu belajar dan mengajar sampai mati. Jadi Bapak Ibu para peserta sekalian, dari sini yang berbicara di depan kalian, ini insya Allah saya juga sendiri pede mengajarkan Al-Quran, karena kami belajar dengan guru-guru juga yang mempunyai sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya itu terkait profil ya dari saya pribadi. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran ataupun webinar kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa sebelum belajar, kita sudah tahu semua. Ini ada di surat, ini doanya Nabi Musa. Itu di surat Thaha. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar webinar kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, summa khususan ila akil hajj Kiai Haji Abdullah Ahmad Zain Al-Seki, summa akil hajj Kiai Agus Ahmad Walin Al-Hafidh, summa al-Ustadz Hafidh syalillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya para peserta sekalian, ini sebelum kita masuk kepada suratul Fatihah, bisa dilihat di layar bahwasanya tentang masyarakat ini sangat miris karena masih banyak. Ini sumber dari Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Institut Ilmu Al-Quran ini sekarang di situ ada salah satu guru kami, yaitu juga Kiai Haji Ahsin Sakho, dan juga dulu yang pernah ngetes kami waktu ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, karena waktu itu untuk ke Madinatul Munawwarah. Jadi di tes salah satunya di IIKI, yaitu oleh Kiai Haji Ahsin Sakho.
Dan juga di IKI itu ada imam besar Masjid Istiqlal saat ini, yaitu Kiai Haji Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar yang sekarang menjadi imam besar di Masjid Istiqlal. Ini menurut data 2018 ya, karena belum diambil 2021, bahwa di Indonesia yang buta huruf Al-Quran ya, yaitu kurang lebih 65%, dan ini sangat disayangkan karena Indonesia yang mana menjadi mayoritas muslim terbesar di Indonesia, tapi masih 65% dari mereka itu buta huruf Al-Quran. Kenapa penyebabnya? Yang pertama, seseorang yang sudah dewasa tidak punya waktu belajar Al-Quran secara langsung karena sibuk dengan pendidikan ataupun pekerjaan. Jadi yang pertama penyebabnya karena mungkin kesibukan, baik itu di bidang pendidikan ataupun juga pekerjaan. Nah, di antara solusi anak muda terutama di Palembang, nah ini ada di Belajaria. Di Belajaria ini salah satunya bagi orang yang sibuk dengan pendidikan ataupun pekerjaan sehingga dia tidak sempat untuk belajar secara langsung. Di Belajaria ini juga sudah disediakan semacam platform untuk pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, di situ sudah lupa cara membaca Al-Quran. Karena ngajinya ketika dulu waktu kecil. Dan ini menjadi daerah Sumatera, bahkan mungkin daerah Jawa Timur juga demikian. Kadang orang yang sudah anak lulus SMP ataupun lulus SD, dia tidak melanjutkan ngajinya kembali. Karena mungkin ngerasa sudah pintar dan lain sebagainya dan menjadi mahasiswi. Dan itu sangat tapi dilihat di Palembang, kalau di Sumatera itu sudah banyak berdiri rumah Quran ataupun rumah tahfidz, yang mana itu salah satu program dari pemerintah Sumatera Selatan, dan itu bagus, respon yang positif, karena sekarang terutama saya pribadi, karena juga kami selaku pengasuh lembaga di rumah tahfidz Al-Firdaus di Palembang, itu rata-rata santrinya sudah dari SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Dan ini mungkin ke depan menjadi perkembangan yang sangat bagus untuk menekan angka buta huruf Al-Quran. Dan yang terakhir, seseorang yang sudah dewasa dan belum yang terakhir, ini para peserta sekalian, kalau kami diajarkan oleh guru-guru kami, jangan sampai mengenal istilah malu dalam hal belajar. Walaupun kita belajar dengan yang lebih muda. Saya sadar yang ikut webinar pada hari ini, itu mungkin ada yang lebih tua umurnya daripada saya. Saya sering mengistilahkan, kalau orang yang sudah tua belajar Al-Quran, itu seperti dua khalifah yang pertama. Yaitu khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Sayyidina Umar Ibn Khattab, khalifah yang kedua. Beliau berdua belajar dan menghafalkan Al-Quran, itu di umur yang sudah tua. Kisaran 40 sampai 50 tahun ke atas. Sedangkan yang masih muda, kalau belajar Al-Quran, saya umpamakan seperti khalifah yang ketiga dan khalifah yang keempat, yaitu Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mana mereka belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran itu dikala waktu masih muda. Jadi baik yang muda maupun yang tua, tidak ada alasan dalam belajar Al-Quran dan tidak ada mengenal malu. Karena yang kita belajar adalah Al-Quran. Dan setiap hurufnya pastinya mengandung pahala, yaitu 10 kebaikan. Dan di antara seluruh penyebab ini, para peserta sekalian, salah satu tadi solusi yang saya sampaikan bahwa bisa dengan platform Belajaria. Karena di Belajaria ini bisa diakses secara online dan nanti akan diadakan secara offline. Teknologinya ini. Jadi kita tahu kalau akses di HP banyak tuh download aplikasi yang lainnya lah. Nah, setidaknya di HP kita Bapak Ibu para peserta sekalian mendownload nanti aplikasi
yang memang untuk mengembangkan belajar kita terutama dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ilmu daripada Al-Qur'an itu banyak sekali, bukan hanya tajwid dan makharijul huruf, tapi banyak perangkat-perangkat ilmu yang lain, dan dari situ kita tahu bahwa ilmu daripada Al-Qur'an itu sangat banyak. Kenapa? Karena saya sendiri berada di jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir, yang mana banyak sekali ilmu daripada kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dan ini kita ingat bahwa dengan Al-Qur'an inilah kita nanti akan hidup di dunia berkah, dan insya Allah di akhirat mendapatkan syafaat daripada kitab suci Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya terkait materi kita, yaitu suratul Fatihah. Kita tahu suratul Fatihah adalah ummul kitab. Disebut ummul kitab atau juga disebut pembukaan karena berada letaknya di awal ketika kita membaca Al-Qur'an. Dan salah satunya Al-Fatihah ini mengandung semuanya dari Al-Qur'an yang 30 juz. Salah satunya yaitu di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami nanti meminta pertolongan. Jadi Al-Fatihah ini juga selaku banyak nama karena ada di awal surat dan lain sebagainya, dan juga soal Fatihah merupakan rukun sholat. Nah, benar para peserta sekalian, maka nanti mempengaruhi sholat kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan dalam madhab Imam Syafi'i, yang mana dianut di negara kita tercinta, nama asli beliau yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baik nanti Imam Al-Fatihah ini ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Apalagi yang menjadi imam seorang laki-laki, Al-Fatihahnya harus baik dan benar. Dulu saya sendiri belajar Al-Fatihah ketika di pondok pesantren, karena saya sendiri sudah Al-Quran ya, itu sudah kelas 2 SD. Jadi bisa dihitung sampai kelas 6 SD itu harusnya sampai pondok kelas 1 SMP, kata kiai kami, Kiai Haji Abdullah Ahmad Zaini LSeki, yang guru kami pertama salah satunya, itu kalian tidak boleh menghafal. Cukup belajar Al-Fatihah 3 bulan Bapak Ibu. Jadi waktu itu kami berpikir, kok kiai nyuruh Al-Fatihah, padahal kamilah hafal bahkan. Menurut kami bacaan kamilah benar. Tapi ternyata kata Kiai Haji Abdullah Ahmad Zaini, guru kami, bacaan kalian belum ada yang benar. Belajar Al-Fatihah kurang lebih 3 bulan waktu itu. Sampai saya sendiri sakit gigi ketika belajar suratul Fatihah. Tapi tidak menyurutkan semangat kami waktu itu dalam belajar. Dan akhirnya setelah 3 bulan dapat SIM, baru kami mulai menghafalkan Al-Quran itu dari juz amma, juz 30, baru juz 1, 2 sampai selesai. Jadi Bapak Ibu, para peserta sekalian, ketika nanti diajarkan suratul Fatihah, jangan malu, jangan ngeluh, dan lain sebagainya. Jadi semangat, karena Al-Fatihah ini merupakan pertama tadi rukun sholat, yang mana ini menjadi salah satu kewajiban yang harus kita baca agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya slide ditampilkan. Nah, hukum membaca Al-Fatihah tidak fasih dalam sholat. Itu bisa dilihat di slide bahwa
ini hadis riwayat Muslim nomor hadis 365. Barang siapa yang sholat lalu tidak membaca suratul Fatihah, maka tidak sempurna bacaannya. Maka sholatlah, beliau mengulangi 3 kali, maksudnya tidak sempurna. Jadi para pemirsa, jadi kalau suratul Fatihah ketika sholat itu mempengaruhi sholat kita. Jadi pernah dulu, ini kami dapat ilmu ya, tapi tergantung peserta sekalian. Tapi kalau santri kami ini sudah mengikuti, karena sholat itu salah satunya melihat guru-guru kita, ulama-ulama kita, baik kiai ataupun habaib. Dulu saya melihat pernah waktu itu salah satu guru kami lagi sholat gitu ya. Habis sholat, beliau sholat kembali dalam hati ya. Waktu itu saya beranikan nanya, Ustaz, kenapa sholat lagi Ustaz? Perasaan tadi sudah sholat maghrib atau sholat isya. Kata beliau apa? Baca Al-Fatihahnya tidak sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Waktu itu kami lagi di luar, bukan lagi di pondok. Jadi lagi ada di luar, ketika ada ngisi hataman di luar. Waktu itu beliau bilang, bacaan imamnya, surah Al-Fatihah itu, bacaan imamnya belum fase atau belum benar. Jadi beliau sholat kembali. Dan kami mengikuti beliau. Dan itu ketularan sampai saat ini. Jadi kalau lagi di luar, tapi bukan berarti saya sendiri merasa paling suci, enggak. Karena ini dapat ilmu gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu hukumnya, bacaannya dan lain sebagainya, saya sendiri kalau imamnya tidak benar dalam membaca surat Al-Fatihah, maka nanti dalam hati saya, tapi saya sampai selesai sholat dulu, munfarid, dan itu nanti sholat sendirian di belakang, sholat kembali. Karena sekali lagi Al-Fatihah ini sangat penting dalam kita belajar dan juga ketika sholat. Selanjutnya, praktek membaca Al-Fatihah dengan benar. Para peserta sekalian bisa dilihat di slide tadi, itu banyak warna ya. Pertama ada warna biru, terus juga ada warna hijau, ada warna merah, warna ungu, warna merah, dan kuning. Nah, nanti bisa dilihat para peserta sekalian, kalau yang biru itu di mad badal atau juga dengan mad tabi'i, panjangnya sama juga 2 harokat. Sedangkan yang merah itu nanti mad arid disukun dan yang lain sebagainya. Nanti saya baca dulu, Bapak Ibu para peserta sekalian bisa dilihat ataupun disimak, karena harus melihat bagaimana pengucapan yang benar secara makharijul huruf dan juga tajwidnya. Baik, saya akan contohkan. Bismillah, ini masuk ayat pertama ya. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi harus dilafadzkan atau dijaharkan secara jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjangnya cukup, yang di garis biru Allah dan Ar-Rahman itu cukup dua harokat. Jangan sampai kalau dilakukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah ya, karena kepanjangan. Jadi cukup panjangnya dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di garis merah nanti itu bisa nanti hukumnya mad arid lisukun. Ketika mad tabi'i di akhir, boleh panjangnya 2 harokat, 4 harokat, bahkan 6 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu boleh. Jadi panjangkan di akhir, gak ada masalah. Jadi setiap di akhir ayat mad tabi'i, di akhir ayat
itu panjangnya boleh 2, 4, dan 6 harokat. Nah, itu contoh yang ayat yang pertama ya. Jadi diperhatikan, saya sering mendengar terutama yang bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang belajar sudah ini kadang itu ngajarkan jangan panjang ya. Jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Jadi di situ di garis ungu itu enggak panjang. Jadi mim sukun ketemu huruf dal itu nanti hukumnya idhar syafawi. Jadi tidak panjang sama sekali, tapi langsung pendek dan tidak dengung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Allah dan juga a itu juga panjangnya cukup dua harokat, kecuali yang di akhir ayat mad tabi'i nanti menjadi mad arid lisukun, panjangnya boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat. Selanjutnya ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang di garis biru di Ar-Rahman ya, panjangnya cukup 2 harokat. Jadi yang garis biru ini para peserta sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu panjangnya cukup 2 harokat. Kalau yang merah boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat. Selanjutnya ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, kalau di Al-Fatihah ini para peserta sekalian huruf mimnya panjang ya. Kalau di suratul Fatihah malikinya mimnya itu panjang. Maliki yaumiddin. Selanjutnya ayat yang kelima. Ini di garis kuning ya. Ini maksudnya nanti mad tabi'i juga panjangnya sama, itu sekitar 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tasdid itu yang di huruf ya itu harus ditekan. Ya. Jadi harus tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan panjangnya cukup nanti 2 harokat. Ayat yang ke-6 itu digarisi juga yang warna kuning di huruf ra, ihdinas sirata, karena panjangnya 2 harokat. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Diperhatikan karena ini ada 3 huruf yang saya tekankan. Pertama ada huruf H, terus juga ada huruf Shad, dan juga ada huruf To, sirata, dan juga yang terakhir huruf Qaf. Dilihat ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Biasanya kalau baru belajar itu qafnya harus dapat sekali tuh. Mustaqim. Nah, itu yang biasanya baru belajar. Tapi nanti kalau sudah lama-lama dia cukup mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, baru ayat yang terakhir. Nah, itu panjang.
Kalau kita madhab Imam Syafi'i ini harus dilafadzkan satu ayat, ya, karena Bismillah tadi masuk ayat yang pertama, jadi harus disambung sampai akhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus disambung, ya. Saya ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, takut tidak kuat nafasnya. Posisi duduk, Bapak Ibu, para peserta itu harus tegak. Jadi posisi duduk itu harus tegak, jangan bungkuk. Ketika bungkuk inilah bermasalah, dua permasalahannya. Pertama, nafas tidak kuat. Yang kedua, ketika sholat, ruku, dia tidak lurus. Karena sudah bungkuk tadi. Jadi dilatih, Bapak Ibu, para peserta sekalian, ketika duduk, apapun, contoh belajar, ataupun mengikuti webinar, dan sebagainya, posisi duduk itu harus tegak. Jadi nanti punggung kita ini tidak bungkuk. Karena kalau bungkuk, permasalahannya dua. Tadi nafasnya takut tidak terangkat. Yang kedua ketika sholat itu nanti rukuknya itu nanti tidak lurus, ya. Nanti tidak lurus. Jadi duduknya harus tegak. Saya ulangi lagi. Ayat yang terakhir karena ini paling panjang. Jadi ngambil nafas dari perut baru nanti dilafadzkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulangi di terakhir. Waladdallin. 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 Jadi panjangnya kurang lebih itu 6 harokat ditambah dha-nya itu huruf tasydid, yang mana tasydid itu artinya harus ditekan. Juga ada lam di situ tasydid dan itu juga harus ditekan. Waladdallin. Baik, itu Bapak Ibu, para peserta sekalian terkait saya akan bacakan terakhir dulu secara penuh, secara full mulai dari basmalah sampai ayat yang terakhir atau ayat yang ke-7. Nanti boleh disimak lagi dan dilihat. Mulut saya boleh nih dilihat nih. Karena dulu kata guru kami, kalau belajar Al-Qur'an itu terutama makharijul huruf dilihat mulut gurunya. Dilihat mulut gurunya bagaimana pengucapannya biar nanti sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Baik, saya ulangi lagi terakhir secara penuh dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti boleh nanti kita akan
mungkin beberapa setelah nanti ada koreksi bacaan dari para peserta terkait suratul Fatihah. Barangkali dari peserta ada yang pengen Ya, nyoba mungkin barangkali dari atau peserta nanti ada yang mau mencoba. Nah, nanti ditasin oleh Ustadz Maulana Ahmad. Silakan yang mau, pada peserta yang mau melihat bacaan Al-Fatihahnya. Oke, yang pengen dikoreksi bacaannya boleh. Yang mau dikoreksi. Tidak usah takut. Kalau enggak ini jangan sampai balik bandar ke moderator ya. Saya Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Bu Ayuni. Ibu Ayuni. Ya. Boleh ditampilkan lagi tadi tanda biru dan kuningnya Pak Ustadz. Oh Pak Admin, moderator. Oh ya, yang suratul Fatihah ya. Ya, supaya saya ingat birunya di mana. Afwan. Ah, benar. Silakan admin. Nah, silakan kepada admin tampilkan lagi di bagian. Syukron. Afwan kalau banyak salah ya Pak Ustadz. Iya Ibu. Ya, monggo Bu, diatur Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba diulangi lagi, masih kepanjangan itu Bu. Di lamnya ya Pak Ustadz. Ya, di Allah dan Ar-Rahman cukup dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi bagus. Lanjut Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Nah, coba sekarang diulang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Nah, coba diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat satu nafas terakhir Bu ya. Jangan berhenti, tapi sampai akhir. Gimana Pak Ustadz, bisa kasih contoh? Maaf, Afwan. Oh iya. Ayat 7 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ayo silakan Ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairal maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Alhamdulillah cukup. Sampai Bu ya, tapi tadi bukan ghairal, tapi ghairin. Nah, ghairin. Nah, Ibu bagus tuh, sudah bacaannya sudah bagus dan sudah sampai. Nah, coba diulang lagi. Diulang lagi Bu, ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, nanti
Coba diulangi nanti saya contoh waladdallin. Coba diulang. Waladdallin. Oke, nanti huruf do-nya Ibu jangan nanti terlalu medok. Nah, kalau medok jadi do, nah itu salah. Tapi waladdo. Nah, coba sekali lagi. Waladdallin. Masya Allah, Ajib. Mumtaz, bagus. Ibu siapa tadi namanya? Jazakallahu kasiran, Pak Ustaz. Afwan. Ibu Ayu ya. Iya, Ibu terima Ayu, ya? kasih. Ibu Ayu di mana, Pak Ibu Ayu? Ustaz. Afwan, Ibu Ayu Di di mana? Tangerang Selatan. Masya Allah Ibu Ayu di Masya Allah, Selatan. Tangerang. Banyak kawan di Tangerang Jazakallah, nanti. Pak Ustaz. Afwan, ya sama-sama Ibu. Oke, silakan kalau ada yang lain. Dari Oke, mas-mas untuk yang atau lain. bapak-bapak. Mencoba minta dikoreksi oleh Ustadz Ahmad Maulana. Maulana Ahmad. Ini akikah lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya warahmatullahi coba, Pak? Dengan siapa, Pak? Boleh saya coba? Ini dengan Waalaikumsalam. Bapak Saleh. Soleh di yang mana Bapak mewakili Soleh? Dari Ibu Aslamia. Oh, ahlah di Komering ya. Pesisir Komering, Pak. Oh iya. Silakan. Ya. Bapak Soleh, silakan. Dibaca Pak, boleh dari bismillah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diulangi Bapak Soleh, kepanjangan masih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Diulang Pak Soleh. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dua suara ya? Apa? Kok ada dua suara ya? Iya karena wa iyyaka Ini siapa nih? Kok ada dua suara? Jadi Pak Soleh. Halo. Mbak Mutia di mute dulu ya. Pak Soleh lanjut dulu Pak Soleh, diulang dari Ar-Rahman ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba diulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Diulangi Pak Soleh kepanjangan. Diulangi Pak Soleh. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, alhamdulillah sampai satu nafas. Cuman bagus Pak Soleh sampai ya satu nafas ya. Coba diulangi lagi ayat yang ke-7. Terutama di huruf shad sama ain nanti ya. Siratal ladzina an'amta. Dijelaskan lagi ya. Coba Pak Soleh diulang lagi satu nafas ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah, taib. Mumtaz. Alhamdulillah, barakallah. Oke, bagus Pak Soleh. Teman nanti yang perlu di ini jangan sampai yang kepanjangan matobi'i, cukup dua harokat. Dan untuk hurufnya yang lebih ditekankan yaitu huruf shad, sin, dan juga huruf ain. Oke, Pak Soleh. Oke, Pak Soleh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dari Ibu Ayu, ada Pak Soleh. Selanjutnya Tadi yang cewek itu siapa tadi ya, Mas? Itu ya, Mas Randy ya. iya, tadi ada Nak Mutia atau siapa tadi? Ibu Mutia, boleh tuh dihidupkan lagi suaranya dulu yang tadi. Oke Ustadz, maaf tadi ke unmute. Oh, ini sudah ibu apa masih gadis ini? Tanya dulu kalau manggil Gadis. Mutia, semoga asli. langsung untuk di ini. Aslinya Sunda Palembang sih, tapi sekarang lagi di Cikarang. Oh, Jawa Barat. Oke, monggo silakan Mbak Mutia, silakan. Nanti tolong dikoreksi ya Ustadz kalau ada salah. Siap, ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Insya Allah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, Mbak Mutia, emaknya kepanjangan. Maliki yaum, cukup 2 harokat. Ya Ustaz. Maliki Diulang. yaumiddin. Oke, bagus. Lanjut. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Kepanjangan. Diulang dulu Mbak Mutia. Nah, siratal langsung. 2 harokat ya. Coba diulang, ambil nafas dulu. Harus 1 ayat disambung semua. Siratal, cukup 2 harokat. Diulang. Alaihim waladhdallin. Di ayat yang keempat ya, jadi maliki, jangan terlalu panjang. Oke Ustaz. Ya, cukup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-7. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jadi itu ya. Jadi ayat yang keempat dan ayat yang ke-7. Kalau sisanya alhamdulillah sudah bagus, Mbak Mutia. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Mutia. Mungkin satu lagi dari peserta. Ada lagi masih? Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama dasar? Nama saya Muhammad Palembang Saputra ini. dari Palembang, Ustaz. Orang Palembang ini. Masya Allah, berarti ini nasional ya. Ada di Cikarang, Palembang. Tadi ada yang dari Sunda, Ya. dari Blasteran ya.
Oke, Mas Martin, sudah nikah apa masih bujang ini? Belum. Itu Ustaz, masih remaja, masih remaja. Oh, remaja. Oke, berarti Mas Panggil aja adek ya, aku atau panggil ya. Mas aja, Mas. Oke, silakan, Mas Martin dari Palembang. Silakan Mas Martin. Dihidupkan Mas Martin. Suaranya di unmute dulu ya sudah hidup. Silakan Mas Martin. ya, Ustaz. Disimak Ustaz yo. Al-Fatihah. Mohon koreksinya. Ya. Saya mulai Ustaz ya. Halo, Ustaz. Ya, silakan dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mohon koreksinya Ustaz. Silakan Ustaz. Halo Ustaz. Dihidupkan Ustaz. Oke, baik. Baru. Oke, baik. Tadi Mas Martin, Masya Allah, suara antum ajib. Suara antum bagus. Cuman nanti Mas Martin ini di huruf terutama di iyyaka lebih ditekan lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang saya suka itu pelafatan huruf ain sama huruf shadnya benar. Tinggal nanti diasah lagi, terutama jangan terlalu panjang ketika mad tabi'i ya, karena riskan. Kalau mau main lagu nanti di akhir ayat atau yang panjang mad wajib atau juga mad jaiz munfasil itu boleh dimainkan lagu di situ karena panjangnya harus 6 harokat. Selebihnya Mas Martin, suara antum bagus. Ditingkatkan. Barakallahu fiik. Wan Ustaz. Syukran Ustaz. Koreksinya. Barakallah. Amin. Bermanfaatnya untuk kawan-kawan yang lain. Amin. Amin. Oke, selanjutnya apakah masih ada? Tadi ada yang lambai tangan. Sebenarnya cukup Ustaz untuk 4 orang. Ini karena ada keterbatas waktu juga kita mau lanjut ke sesi tanya jawab ini. Boleh. Jadi baiklah Menang untuk Al-Quran boleh. peserta, Ramadan juga boleh. Bapak Ibu, adik-adikku, ayo-ayoku, dipersilakan. Waktu kita kurang lebih 20 menit untuk sharing tanya jawab mengenai kajian kita hari ini. Kepada Bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak, kami persilakan untuk bertanya.
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang bertanya lagi? Itu siapa tuh? Zulfa yang angkat tangan. Ada yang bertanya itu, Ustaz. Jadi apa hukumnya jika kita membaca Al-Fatihah masih salah? Itu dari Mbak Hening. Mbak Hening ya. Gimana Ustadz hukumnya ketika baca Al-Fatihah salah? Mungkin Ketika kurang, sholat apa bukan? Coba diulang. mungkin bukan salah. Kalau salah kan berarti kan batal ya. Ini mungkin kurang benar gitu, Ustaz. Oke, baik. Siapa tadi? Mbak Hening ya? Iya, Mbak Hening. Baik, Mbak Hening, terkait bacaan Al-Fatihah tadi sebenarnya sudah jelaskan, termasuk juga hadisnya. Ketika Al-Fatihah mungkin jarang orang yang membaca salah, tapi mungkin kurang benar dalam kaidah tajwid dan juga makharijul huruf. Artinya ketika dia sudah belajar, itu hukumnya malah jadi wajib. Ketika dia sudah belajar, ketika dipraktikkan, itu harus juga dipraktikkan. Jadi ketika sholat, ketika bacaan Al-Fatihahnya kurang benar, ya itu mengurangi kesempurnaan dari pahala sholat kita sendiri. Ya, jadi mengurangi pahala. Contoh nih seperti puasa gini, sikat gigi setelah duhur, itu tidak batal, tapi mungkin makruh karena dapat mengurangi kesempurnaan puasa kita. Sama kayak gini, saya istilahkan keren nih, kalau Kenawawi waktu itu ya, ke saya pribadi. Waktu itu bilang beliau, setelah saya setoran di kediaman beliau, di rumah waktu itu di belakang. Sekarang kan di gazebo kalau setoran dengan Kenawawi. Waktu itu saya pakai kemeja. Jadi pas habis ngaji, kayak semacam sampean kan waktu itu belum nikah kan. Jadi dibilang harus dapat yang pengen dapat yang hafal Quran, ya Kiai. Atau juga Al-Fatihahnya ya seperti tadi. Ibaratnya seperti kancing. Kalau belum rapi, nah itu harus dirapikan agar lebih sempurna. Sama kayak Al-Fatihahnya, kalau belum sesuai kaidah tajwid, maka harus belajar bagaimana bacaan Al-Fatihahnya harus baik dan benar agar kesempurnaan sholat, ibadah sholat kita itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai gini nanti, Ustaz, kan belum benar bacaan Fatihahku, mending enggak usah sholat. Nah ini salah lagi, tambah salah. Sholat, karena sholat itu juga terima atau tidak terimanya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang Al-Fatihahnya yang kurang benar, kurang baik atau kurang fasih, itu hanya mengurangi kesempurnaan sholat kita. Jangan sampai nanti ketika Al-Fatihahnya gak benar lalu gak sholat. Nah itu lebih parah lagi, lebih salah lagi. Jadi ketika belum benar baca Al-Fatihahnya, alangkah baiknya kita terus belajar agar membenari atau membenahi bacaan Al-Fatihah kita. Itu saja, Allahu a'lam bishawab. Ini kayaknya sudah mulai banyak nih Ustaz yang tanya nih. Ada lagi dari Zulfa ini. Ustaz, kalau bermakmum ke suami kurang benar Al-Fatihahnya dan gerakannya, apakah harus diulangi salatnya gitu? Ini kalau sudah suami istri, baik Ibu Zulfa ya mungkin ya. Nah, untuk laki-laki, pertama, ini penting nih, rukun sholat harus tahu. Kalau Al-Fatihahnya mungkin dia kurang ain, pelafatannya kurang fasih dan sebagainya, itu tidak menjadi permasalahan. Tapi kalau rukun sholat dia tidak paham, itu lebih parah lagi. Rukun sholat itu ada 13. Mulai dari niat sampai nanti terakhir, salam itu juga harus tahu tertib gitu. Jadi rukun-rukun sholat itu juga harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Termasuk juga nanti surat Al-Fatihah. Nah ketika suami kita mungkin ibu yang istri lebih paham, habis sholat diberitahu,
dikasih tahu Pak, Ayah, bahwa baca Al-Fatihah sampean yang kurang benar bacanya tuh di sini. Jadi nanti suaminya langsung belajar lagi atau ibaratnya memperbaiki bacaan yang kurang benar tadi. Jadi jangan langsung dijudge salah atau bahkan nanti kok istrinya langsung sholat sendirian dan itu takutnya menyinggung perasaan gitu ya. Jadi Kalau enggak nanti malah istrinya mau jadi imam. nah, itu lebih parah lagi, kebalik. Jadi kalau suami istri dibicarakan, dikomunikasikan lebih setelah sholat aja langsung dibilang, terutama dalam rukun sholat. Kalau Al-Fatihahnya belum benar, bisa belajar. Siapa tahu dari ikut training seperti ini dan ikut pelatihan-pelatihan yang lain, bacaan Al-Fatihah suami ataupun laki-laki yang lain ataupun juga perempuan bisa baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz, semakin rame ya ini kayaknya yang bertanya ya, semakin penasaran ini sepertinya ya. Oh ini langsung nanti bisa dirangkum Ustaz ya. Oh ya, boleh. Pertanyaan-pertanyaan, insya Allah nanti dijawab semua teman-teman sama Ustadz Maulana Ahmad. Ini salah satunya lagi Ustadz ya. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Tadi kata Ustadz jika ada seorang imam baca surah Al-Fatihah belum fasih, tadi kata Ustadz harus mengulang lagi sholatnya. Karena kebetulan imam tersebut sekalian sebagai imam tarawih juga. Terus ada lagi, nanti langsung jawab Ustadz ya. Ada lagi ini Ustaz, terkadang logat atau dialek membuat cara penyebutan huruf itu ada yang kurang pas. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, silakan dijawab dulu Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Ini semakin lama semakin banyak mungkin ya. Tapi nanti moderator tolong diingatkan bahwa di Madura 17.15 atau 17.20 sudah buka puasa atau di luar. Oh iya. Nanti mungkin mohon maaf ada teman-teman juga yang belum sempat terjawab, mungkin nanti bisa mengikuti di kajian Ustadz di lainnya ya. Boleh. Atau langsung chat pribadi ke Anin juga boleh. Atau apa, mungkin ada punya grup WA atau apa bisa nanti. Baik, terima kasih. Lanjut yang tadi yang saya itu udah harus ikut ya. Karena kalau kita sudah pede dengan Al-Fatihah kita sudah belajar kepada Ustadz, Kiai, juga para habaib, mungkin juga yang sudah bersanad. Kalau kita menemukan imam yang mungkin kurang pas dalam hal bacaan surat Al-Fatihahnya ketika sholat, boleh kita mau sholat kembali. Tapi ada etika, ada adab. Jangan sholat kita itu sekiranya kelihatan imamnya, takut tadi menyinggung perasaan yang imam tadi. Kalau saya sendiri, saya itu sholat kadang lain tembok, ibaratnya bisa di belakang ataupun yang ada pembatasnya agar imam tadi tidak menyinggung perasaan imam. Kalaupun ya sudah tahu nih imamnya, saya pribadi pernah tuh di tempat kami di Al-Firdaus ya, di Kenten. Itu bapak itu wes tahu ya, dalam artian bapak itu Al-Fatihah kurang bagus. Waktu itu saya terlambat mau jadi imam atau santri kami juga kebetulan lagi halangan. Kebetulan bapak itu yang imam Al-Fatihahnya kurang benar baca. Nah jadi saya memang tidak sholat di musalla atau di masjid itu. Karena sudah tahu. Kecuali kalau kita memang tidak tahu pas kebetulan ketika itu sholat maghrib ataupun isya tarawih. Bacaan imamnya kurang baik atau kurang benar, boleh kita sholat kembali, tidak ada masalah. Kalau saya pribadi, sholat kembali agar mungkin biar kita lebih meyakinkan diri kita bahwa sholat itu memang Al-Fatihahnya juga harus benar. Dan kalau tadi sudah saya jawab mungkin ya, termasuk Al-Fatihah kalau memang bacaannya belum fasih, itu kalau bisa nih jangan jadi imam. Bahasa Palembang itu galak sadar diri. Kalau Al-Fatihahnya belum benar, kasihlah kepada orang yang penghafal Al-Quran, contoh di lingkungan itu, di sekitaran masjid itu. Kasih yang pertama. Berarti tidak harus tua, harus muda, Ustaz ya? Enggak, umur itu syarat terakhir. Pertama dia harus paham Al-Quran dan juga kaidah fikih.
Karena dulu, bukan dulu, kemarin ya, saya tes imam untuk luar negeri, salah satunya ke Uni Emirat Arab, itu yang dites pertama Al-Quran 30 juz, juga kaidah fikih 4 madhab, itu harus paham. Dan juga bahasa Arab kemarin. Jadi kalau ada kita yang lebih mampu, lebih baik di bidang Al-Quran, dikasihkan kepada itu tadi untuk menjadi imam. Saya kira kalau di Palembang, karena saya memang sudah 7 tahun di Palembang, yang malang melintang menjadi imam juga, sudah bagus, karena salah satunya juga dari Kenawawi. Itu menerapkan semua imam-imam masjid-masjid besar di kota Palembang, itu rata-rata memakai imam penghafal Al-Quran, yang mana juga rata-rata murid beliau langsung, murid Kenawawi langsung. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Ini nanti terakhir Ustaz ya, saya rangkum lagi, ada berbagai pertanyaan, silakan jawab. Tapi sebelumnya untuk teman-teman silakan mengisi absen dulu. Sambil mengisi absen nanti sambil Ustadznya menjelaskan lagi kan bagaimana untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan diisi dulu untuk absennya, untuk nantinya jadikan sertifikat di kegiatan kita ini. Selanjutnya Ustaz ya, ini langsung saya rangkum. Mungkin dijawab sampai jam 17.00 ya. Insya Allah kita selesaikan. Salah satunya yaitu bagaimana jika kita sedang sholat, menurut kita imam itu kurang fasih. Apakah kita boleh langsung mengubah niat sholat kita secara langsung gitu ya, dengan niat sholat sendiri tapi tetap mengiringi gerakan sholat. Selanjutnya itu bagaimana cara menegur Ustaz, atau menasihati orang tua yang sudah sepuh lah, kayak Ustaz tadi yang ketemu di daerah Banten apa tadi ya, daerah Kenten. Kenten, untuk menasihati itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaan terakhir ya dari teman-teman. Mohon maaf kalau semuanya belum terjawab Terangkum. Ustaz. Monggo Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Pertama tadi, ya kalau ketika sholat Ustadz, boleh tidak munfarid atau nanti terputus jadi sendirian. Itu sudah benar dan diikuti sampai selesai. Jangan langsung, baru Al-Fatihah, baru ayat 4, tidak bagus, tidak fasih, langsung pergi atau langsung keluar. Apalagi makmumnya tadi di soft pertama, sedangkan masjid itu gede atau besar, nah itu parah itu. Jadi mau keluar itu panjang sekali, dan itu merepotkan, nanti harus yang belakang harus ngisi sambil berjalan kan. Kalau orang yang paham ketika mengisi soft ketika sholat dan itu sesuai dengan kaidah fikih, masih mending, benar, tidak membatalkan. Tapi kalau yang nggak tahu, dia langsung jalan-jalan aja, malah batal nanti sholatnya. Jadi benar tadi yang bertanya bahwa ketika sudah tidak bagus imamnya, dia langsung munfarid atau nanti terputus jadi sendirian, tapi tetap mengikuti imam sampai selesai. Selesaikan sampai salam, dulu ya. Yang pertama. Yang kedua, cara menegur tuh gini, namanya orang tua ini itu harus ada step by stepnya. Kalau yang muda nih harus, kita kan ditekankan adab itu menghormati yang tua gitu ya. Sedangkan yang tua itu mengayomi. Nah, karena yang tua ini pertama mungkin ngerasa sudah pede, apalagi sudah ngerasa pede. Yang kedua, kamu itu lebih muda, lebih aku belajar yang tahu. Nah, contoh seperti itu. Jadi step by stepnya gini, kita tidak mendahului, tetap ketika dia imam sudah, kita nanti munfarid dan sebagainya, atau tidak di belakangnya. Tapi ketika kita ditunjuk menjadi imam, kita menampilkan memang yang sesuai, kita dapat ilmu dari guru-guru kita. Nah, dari situ mungkin dia ngerasa, oh kayaknya Al-Fatihah bacaan Qur'annya dia ini lebih bagus. Nah, dari situ nanti mungkin para pengurus masjid merekomendasikan kita untuk menjadi imam tetap. Boleh juga cara menasihati gini, sambil guyon ketika habis sholat, bisa disamperi, Bapak tadi bagus bacaannya, tapi mungkin nanti lebih bagus lagi ketika diperbaiki di ayat ini. Nah, itu juga boleh. Jadi disanjung terlebih dahulu dan dinasihati secara perlahan. Jangan langsung ngejat salah, jangan langsung ngejat jelek. Nah, itu jangan. Jadi jangan baru salah nanti langsung teriak salah gitu kan. Salah ya. Jadi
Hibahnya disampari baik-baik. Kalau bisa nih, bicara empat mata, jangan bicara depan umum. Karena kalau depan umum secara tidak langsung kita menjatuhkan harga diri dia. Tapi ketika berdua saja, dirangkul. Bapak ini bagus bacaannya, tapi lebih bagus bacaannya seperti ini, seperti ini. Jadi ada step by stepnya. Bahkan dakwah itu juga harus ada step by stepnya. Harus ada tahapan-tahapannya. Minimal dari sikap kita ditunjukkan juga dengan baik. Itu saja, Allahu a'lam. Ya, baiklah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, adik-adikku, kakak-kakakku, dicukupkan dulu untuk seluruh pertanyaannya karena keterbatasan waktu kita juga pada kajian sore menjelang malam ini, karena di Madura 17.20 Ustaz ya, itu sudah buka puasa ya. Iya. Nah, silakan menuju ke Madura yang mau berbuka. Jawa Timur khususnya, Surabaya, Madura ya. Terima kasih banyak kepada Ustadz Maulana Ahmad yang sudah memberikan materi yang begitu luar biasa, dan mungkin ini merupakan dari saya pribadi, setelah setahun yang lewat, kebetulan aksi cepat tanggap juga itu kedatangan Syekh dari Palestina, Syekh itu yang dia tekankan pertama memang salat mengenai salat yang saya beliau mengatakan apakah sudah benar bacaan surah Al-Fatihah kita. Oh, dan itu menjadi teguran bagi kita semua ya. Lebih baik lagi untuk lebih belajar lagi semuanya mengenai Al-Quran, mengenai akidah-akidahnya seluruhnya. Mudah-mudahan di kajian webinar kali ini semuanya bisa mendapat manfaatnya. Itu selanjutnya, itu pemaparan ya, kata dari ininya pemaparan mengenai aksi cepat tanggap. Sebelumnya pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Maulana Ahmad yang luar biasa sekali ilmunya, tahsinnya, dan mudah-mudahan ini juga bisa diambil manfaatnya kepada seluruh peserta. Nanti di akhir acara boleh dihidupkan semua untuk ininya apa? Sesi dokumentasi. Sesi dokumentasinya izinkan sebentar, mungkin 5 menit atau tidak sampai 5 menit. Saya presentasi mengenai aksi cepat tanggap. Assalamualaikum teman-teman. Mengenai aksi cepat tanggap ACT, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu aksi cepat tanggap merupakan adalah lembaga sosial kebencanaan, konflik-konflik kemanusiaan, kebencanaan apapun baik di tingkat internasional, nasional maupun sampai tingkat lokal. Tidak hanya fokus di bencana alam, tapi kita juga aksi cepat tanggap fokus di bencana kemanusiaan, seperti yang kita tahu perjuangan saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan kita seperti Palestina, Suriah, Afrika, dan masih banyak lagi, terutama yang ada di dalam negeri kita sendiri, Indonesia. Terutama adalah bencana terbesar adalah kemiskinan. Untuk itu aksi cepat tanggap banyak menawarkan program-program kepada teman-teman, itu mulai dari zakat, kurban, dan untuk selama Ramadan ini kita mempunyai program sedekah harian Ramadan. Itu cuma 10 hari 1 hari selama bulan Ramadan. Dan tentu saya pribadi sendiri yakin kepada teman-teman, bersedekah selama Ramadan sehari cuma untuk 10.000 itu sangat ringan sekali. Jadi teman-teman bisa ikut bersama-sama dengan ACT, kita gerakan lagi, apalagi ini hari-hari terakhir. Jadi salah satu adalah berbagai program yang ada di ACT, itu sangat banyak teman-teman bisa ikuti. Mungkin yang belum zakat fitrah juga bisa melaksanakan zakat fitrahnya bersama ACT, itu ada dari tim Global Zakat, baik yang di Tangerang. Alhamdulillah untuk aksi cepat tanggap itu sudah ada di hampir seluruh provinsi. Dan ini sudah lebih dari 50 cabang aksi cepat tanggap. Dan untuk relawannya itu ada MRI, dan MRI ini di relawan ini sudah sampai tingkat kelurahan. Jadi teman-teman kalau berminat untuk berzakat fitrah melalui aksi cepat tanggap bisa
bersama Global Zakat juga aksi cepat tanggap di daerahnya masing-masing, mungkin ada di Tangerang, ada yang karena kita boleh dibilang nasional ini ya tadi ya, hampir di seluruh kota tadi ada. Jadi salah satu program dari Ramadan ini di aksi cepat tanggap itu yang pertama ada sedekah harian Ramadan, ada kalau di Sumsel itu ada kapal Ramadan, ada kapal Quran di mana dari para wakaf Quran itu kita salurkan di Tapian Musi. Salah satunya lagi ada wakaf pangan, itu ada beras, ada air. Dan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, Suriah juga kita melakukan penggalangan dana, terutama di daerah-daerah konflik. Tentunya saudara-saudara kita sangat membutuhkan. Apalagi Palestina yang hingga hari ini masih digempur. Kalau teman-teman update mengenai Palestina hari ini, mereka itikaf tadi malam itu sudah dibubarkan oleh para tentara Zionis. Dan tentu hari ini mereka sangat membutuhkan bantuan kita semua, baik dari segi iftar ya, berbuka puasa ataupun sahur. Untuk itu, marilah sama-sama kita bantu saudara-saudara kita, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, bersama aksi cepat tanggap untuk kita membantu umat dari kita semua. Oke teman-teman, itulah dari saya, Randy Chandra Saputra, selaku marketing fundraising aksi cepat tanggap. Selanjutnya adalah dari Mas Ferdi, kembali ke Mas Ferdi untuk menyajikan informasi mengenai program Belajaria. Kepada Mas Ferdi kami persilakan. Unmute. Oke, Tes. Mas Ferdi. Oke. Ya, terima kasih Mas Randy. Oke, baik peserta sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman yang ikut webinar hari ini. Sepertinya tadi masih banyak ya yang pengen koreksi bacaannya oleh Ustadz, pengen belajar lagi nih mengenai panjang pendek dan kebenaran dari bagaimana cara membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Quran secara menyeluruh. Nah, teman-teman sekalian, siapa nih di sini yang masih belum benar bacaan tajwidnya atau panjang pendeknya? Masih ada yang salah? Masih ada nggak di sini? Ya, kalaupun masih ada, mungkin kita tahu ya, kita terus membaca, terus ngaji nih, tapi kita nggak tahu nih, ternyata bacaan kita tuh masih banyak yang salah tuh, masih banyak panjang pendeknya yang belum tepat. Nah, jadi kayaknya kita butuh nih belajar lagi memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, teman-teman, kabar gembira nih buat kita bahwa kemarin belajar ya setelah melaksanakan pembelajaran perbaikan bacaan Al-Quran selama 30 hari itu di batch pertama dan sudah selesai di bulan ini. Nah, kemudian kita akan buka lagi nih batch yang kedua karena kita melihat masih banyak nih peserta yang pengen ikut juga tapi kemarin sudah tutup. Nah, maka dari itu kita buka kembali batch yang kedua. Ini kabar gembira nih bagi teman yang pengen memperbaiki bacaan Al-Fatihah tadi masih bisa kok, dan nanti bisa konsultasi juga dengan ustadznya. Nah, kemudian program ini akan full online selama 30 hari. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang berada di mana saja nih bisa ikut program ini dari rumah sambil masak gitu kan, sambil ngerjain kerjaan rumahnya, bisa ikut program 30 hari perbaiki bacaan Al-Quran di kelas Belajaria. Nah, gimana sih sistem belajarnya? Nah, simak nih perlu. Pertama, silakan Bapak Ibu teman-teman registrasi, kemudian setelah itu akan di-invite ke dalam grup karena saat ini kita belum menentukan nih tanggal berapa mau dimulainya, maka bagi teman-teman nanti yang tertarik silakan list namanya di grup Telegram atau nanti bisa chat di DM Instagram maupun Facebook Belajaria. Nah, oke, berikutnya. Nah, oke, lanjut lagi. Nanti setelah ditentukan jadwalnya kapan, maka teman-teman akan dikirim video materi pembelajaran. Nah, jadi per minggunya akan dikirim video materi pembelajaran, kemudian teman-teman akan mempelajarinya, lalu pada saat sudah
full 1 minggu mempelajari video yang ditonton, akan ada kuis nih. Kita akan kasih kuis untuk mengukur seberapa paham mengenai materi yang telah ditonton. Nah, dan akhirnya di minggu tersebut, saat sudah 1 minggu mempelajari materinya, akan ada webinar pembahasan materi bersama Ustadz Maulana. Termasuk diantaranya teman-teman bisa juga mengoreksi bacaannya kayak tadi, atau juga pengen bertanya seputar materi. Nah, apa saja sih benefit atau keuntungan ini? Pertama, teman-teman akan mendapatkan 44 video pembelajaran yang bisa kita tonton nih selama-lamanya, selama masih ada. Kemudian akan mendapatkan juga PDF ringkasan dari materi yang bisa dibaca sewaktu-waktu. Nah, kemudian lagi bisa atau mendapatkan akses konsultasi nih ke Ustadz secara langsung, kemudian juga bisa nanya, bisa minta koreksi bacaan dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada webinar pembahasan tiap minggu yang seperti saya sampaikan tadi, dan akan teman-teman setelah mengikuti program ini akan kita beri sertifikat. Sertifikat ini sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti program 30 hari dari Belajaria. 30 hari perbaikan bacaan Al-Quran. Nah, sekarang kira-kira berapa nih biaya pendaftarannya? Oke, untuk biaya pendaftaran dari biaya pendaftaran 400.000 rupiah dari segudang manfaat yang telah disampaikan tadi. Nah, tapi spesial bulan Ramadan ya, biayanya hanya 200.000 rupiah. Nah, karena ini bulan Ramadan, jadi banyak yang pengen belajar nih, jadi kita tidak pengen juga mempersulit orang buat belajar. Tapi nih ada informasi lagi nih yang paling penting bagi teman-teman yang ikut webinar pada hari ini, yang ingin mendaftar nih di program ini bersama Ustadz Maulana nih, kita kasih potongan 50.000 rupiah nih. Masya Allah. Ini biayanya hanya 150.000 rupiah saja nih. Nah, jadi dengan 150.000 rupiah kita investasikan buat belajar Al-Quran, buat belajar memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, bacaan Al-Quran kita secara umum, dan tentu ini menjadi bagian dari amal soleh kita kan di hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin mendaftar, khusus nih buat peserta yang webinar ini, silahkan chat di nomor Belajaria, nomor admin, atau juga bagi yang sudah masuk di grup Telegram, silahkan di list namanya siapa-siapa yang ikut program ini, dan bisa juga di DM di akun Instagram atau Facebook Belajaria. Nah, daftar sekarang karena peserta kita batasi nih. Jadi khusus buat peserta atau yang ikut webinar hari ini, jangan lupa kita kasih potongan harga 150.000 rupiah. Kalau di luar webinar ini kita kasih harga normal. Oke, jadi jangan lewatkan kesempatan yang baik ini buat kita sama-sama belajar, buat kita terus memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, bacaan Al-Quran kita, biar sempurna bacaannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, harapannya kita bisa bertemu, berjumpa di lain kesempatan dengan keadaan yang sehat walafiat, dengan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Kak Ferdi mengenai Belajaria, dan demikianlah kajian kita pada sore ini. Mudah-mudahan ngabuburit ya ini bilangnya ya, ngabuburit kita bermanfaat setiap harinya, dan jangan lupa teman-teman untuk tetap bersedekah dan berzakat, karena ini salah satu umat kita. Baiklah, kita tutup kajian kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin mau di ini dulu dokumentasikan. Di mute itu. Sudah dokumentasi? Oke, Kak. Oke, teman-teman yang lain yang masih ditutup nih videonya, mohon dibuka dulu ya untuk dokumentasi kita hari ini. Nah, kita dokumentasikan dulu. Sudah siap?
Gimana nih? Coba dibuka ya videonya biar kita bisa screenshot untuk dokumentasi ini. Dan juga nantinya nih informasi bahwa video ini juga bisa ditonton di channel YouTube Belajaria. Nanti kita share untuk linknya. Siap? Siap ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Cekrek. Oke. Sekali lagi. Siap ya? 3, 2, 1. Oke, thank you Kak Randy. Ya, kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah. Ya asyhadu an la ilaha illallah. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila banyak salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.